ngerti nahu. Minimal sekarang alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil nasyarafa. Nah, tahu nahu, beliau itu ahlinya ahli nahu. Siapa yang ahli nahu? Siapa? Khalil ahli nahu, Khalil. Nah, ini cocok kalau Al-Khalil binti nahu. Loh, yang ahli nahu itu bukan orang Arab, Pak. Imam Sibawayh itu bukan orang Arab. Ahli kosa, ahli tata bahasa Arab, bukan orang Arab. Ya, enggak harus orang Arab. Nanti bisa lahir dari kemahiran tuh bahasa ahli nahu orang Madura bisa. Orang Jawa bisa. Wa ghairi dzalik dan selainnya mereka sepakat ala amanatihi atas amanahnya Imam Syafi'i. Beliau itu amanah, terpercaya. Enggak pernah khianah. Kadang-kadang bahkan ada khianah ilmiah, tidak amanah ilmiah. Menukil satu pendapat ulama tapi dirubah. Wah, ini bahaya, Pak. Namanya itu khianah ilmiah. Atau kadang-kadang pendapat ini kan dijelaskan dalam kitabnya ulama ini. Dianggap mendukung pendapat ini. Padahal itu ulama itu menentang pendapat itu. Itu namanya itu sudah tidak amanah ilmiah. Imam Syafi'i adalah amanah. Kalau ini pendapat Imam Syafi'i, bilang Imam Syafi'i. Pendapat Imam Maliki, bilang. Loh, kadang-kadang dia ngambil pendapatnya orang, diakui. Wah, ini pendapat saya. Menurut saya. Apa? Menurut saya. Kenapa? Padahal itu baca dari gurunya, dari buku, dari ulama. Kamu ikut mazhab? Enggak. Langsung Quran hadis. Ini persis Nabi ini. Lu kapan ketemu Nabi sampai itu? Ini enggak amanah ilmiah namanya. Bilang dong, kalau nukil dari gurunya bilang. Oh, saya baca di buku ini, yang ngarang ini. Kesimpulannya begini. Kadang-kadang baca dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ini persis Nabi ini. Lu kapan saya ketemu Nabi? Sampaikan harus amanah ilmiah dengan khianah ilmiah. Imam Syafi'i itu amanah, dipercaya. Wa adalatihi dan adil Imam Syafi'i. Objektif. Kalau memang salah, ya salah. Bener, ya bener. Kalau pendapat orang itu bener, diakui oleh mereka, oleh beliau. Bahkan beliau itu rela mencabut pendapatnya kalau beliau itu menemukan hadis yang lebih kuat. Sampai Imam Syafi'i dawuh, in sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu pendapatku. Artinya apa? Pendapatku sudah mulai diseleksi untuk menggunakan hadis-hadis sahih, enggak menggunakan hadis yang tidak sahih. Makanya beliau itu ketika di Irak punya pendapat, sampai di Mesir ada dalil baru, mereka cabut yang di Irak itu dengan pendapat baru, qaulul jadid. Karena konsisten terhadap nas, konsisten terhadap dalil, insahal hadis fa mazhabi. Kadang-kadang dibalik, kalau begitu pendapat Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis. Lah bukan begitu. Artinya pendapat Imam Syafi'i yang sekarang itu sudah seleksi beliau yang paling dekat dengan hadis sahih. Tidak menggunakan hadis yang tidak sahih. Wa zuhdihi, beliau dikenal dengan zuhud. Zuhud itu mengambil harta dunia sesuai dengan kebutuhan. Zuhud.
bukan miskin. Walaupun kaya tapi zuhud nggak apa-apa. Abul Hasan Asyadili, Thariqah Syadiliyah itu kaya beliau. Kaya. Tapi zuhud beliau. Sampai gurunya itu heran. Kamu ini rumahnya mewah begini. Apakah kamu itu kemudian masih ingat kepada Allah? Akhirnya kata beliau, tolong guru, sampean lihat ini. Saya suruh khadam saya untuk ngambil gelas berisi air yang penuh dan suruh keliling di istana ini. Jangan sampai tumpah. Bawa gelas. Ya, gelasnya ini penuh. Penuh karena takut tumpah. Akhirnya dia konsentrasi, lihat gelas. Setelah selesai, tanyakan. Kamu tadi ketika keliling, apa yang kamu perhatikan? Ya gelas. Kenapa? Takut tumpah. Ngelihat enggak ke istana yang sebelahnya? Enggak lihat sama sekali saya. Enggak perhatian ke istana yang mewah karena itu sudah konsentrasi ke gelas yang ada di takut tumpah. Begitu juga saya, Syekh. Walaupun istana ini megah, enggak memperhatikan istana ini. Kenapa? Dalam hati itu sudah hanya ada Allah. Karena ada Allah. Jadi walaupun harta banyak, enggak menjadi perhatian penuh. Enggak. Tetapi itu merupakan upaya untuk syukur kepada Allah. Sehingga disebutkan, do' ma laka fi jaibika wala tadok fi qalbika. Taruhlah harta itu di kantongmu, jangan ditaruh di hatimu. Bu, naruh di mana uang sampean, Bu? Hah? Di mana, Bu? Di dompet. Kadang-kadang, Bu, sumbangan, Bu. Karena taruh di hati, Bu. Ya. Sakitnya tuh di syukurnya tuh di sini, Bu. Zuhud. Orang miskin apa berarti zuhud? Belum tentu. Miskin tapi iri, dengki. Bahkan miskin cuma ngincar-ngincar sandalnya orang. Ya enggak zuhud. Jadi zuhud tidak mesti miskin. Ya ada yang zuhud itu miskin ada. Yang kaya zuhud juga ada. Jadi zuhud itu artinya orang yang menggunakan harta sesuai kebutuhannya.